Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi tak share lah. Dan ini gua take voice, abis gua take voice jawaban, gua langsung take voice ini. Dan ini gua take voice-nya hampir maghrib. Dan jika nanti di akhir-akhir video ada suara ajan, waduh, maklumin aja ya. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah. Share lang, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, Sheila yang telah membuat sebuah kekacauan main beduk tengah malam tentunya membuat orang tua ini dia pun kesal. Apalagi dia mendapatkan kabar kalau anak buahnya telah digeplak oleh Sheila hingga membuat dirinya datang bersama dengan anak buahnya untuk menangkap Sheila. Tapi ketika dia datang melihat Sheila yang memang sedang main beduk tentunya membuatnya sungguh sangat kesal dan dia meminta kepada seluruh anak buahnya untuk segera menangkap Sheila. Tapi ketika dia akan melakukannya, muncul Tuan Putri. Yan. Kedatangan dari Tuan Putri tentunya membuat mereka semua pun langsung tarik mundur. Apalagi saat ini Tuan Putri menantang apakah mereka berani menangkap dirinya, dan tentunya tidak akan mungkin. Dan di sini si hakim tua dia juga langsung mengucapkan salam kepada Tuan Putri Yan. Di sini hakim tua ini dia juga mengatakan kalau ini masalahnya agak sedikit rumit, menyangkut hukum nasional. Jadi ini agak sedikit ribet dan dia meminta kepada Tuan Putri untuk tolong pertimbangkan ini kembali. Ucap dari Tuan ataupun si hakim wilayah yang sungguh sangat sopan kepada Tuan Putri. Tapi tidak ketika dia berhadapan dengan pangeran kelima. Namun di sini untuk Tuan Putri dia pun nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan kalau aku nggak peduli dengan hukum kalian dan aku nggak peduli dengan urusan kalian. Aku tidak mau mengambil keuntungan pribadi. Di mana Tuan Putri dia juga mengatakan kalau sebelumnya Sheila dia ingin mengajukan sebuah keluhan dan dia ingin mengadakan sebuah persidangan malam ini juga. Jadi walaupun udah larut malam adakan persidangan saat ini juga. Ucap dari Tuan Putri yang membuat orang tua ini dia pun bingung bagaimana mungkin lah Tuan Putri ada di pihak dari Sheila. Tapi dia juga berniat untuk melaporkan ini semua besok dan juga mengadakan persidangan ini juga besok. Tapi karena ini adalah permintaan dari Tuan Putri, dia nggak punya pilihan lain selain mewujudkannya, walaupun dia juga tahu kalau dia memiliki banyak sekali bukti kalau Muncong telah bersalah dan kau ingin segera berakhirkah? Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Ucap dari orang tua ini di dalam hati dan dia kini akan mengadakan persidangan malam ini juga. Dan dia juga mengatakan kalau bawa terdakwa Muncong dan juga penggugat. Ucap dari orang tua ini yang membuat Sheila dia pun agak sedikit kesal ketika Muncong belum disidang udah dibilang terdakwa. Dasar, ucap dari Sheila di dalam hati. Namun setelah orang tua itu pergi, di sini Tuan Putri dia pun mengatakan kepada Sheila kalau dia harus mengurus persidangan ini sendiri karena dirinya harus mengikuti rencana dari Sheila yang lainnya, mengurus sesuatu untuk dirimu. Di sini Tuan Putri dia juga mengatakan kalau kasus yang menjerat Muncong itu adalah kasus yang agak sedikit ribet, apalagi buktinya juga sangat kuat. Namun untuk Sheila dia pun meminta kepada Tuan Putri untuk tidak perlu khawatir dengan itu semua, di mana dia mengatakan di dalam persidangan ini hanyalah hal-hal kecil yang nggak penting dan yang paling penting adalah hal yang ada di luar yang akan kau lakukan. Ucap dari Sheila. Dan di sini Sheila dia juga mengatakan kalau apa yang akan dilakukan oleh Tuan Putri akan memberikan sedikit keributan besar. Dan itu membuat Tuan Putri nggak peduli dengan itu semua karena dia suka keributan. Tapi apakah kau yakin ini bukankah terlalu berlebihan, bisa memicu perang nih? Namun untuk Sheila nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan, hey, ayolah kita harus membuat sesuatu yang besar. Dan aku pun juga berjanji kau tentunya akan mendapatkan pujian dari Kaisar dan Putri Nengyan yang sebelumnya sangat kuat, arogan. Hey, apakah kau kini takut? Ucap dari Sheila yang menantang yang membuat Tuan Putri, wow, enggak mungkin aku takut. Enggak ada yang menakutkan di ibu kota ini. Ucap dari Tuan Putri yang membuat Sheila yang melihat Tuan Putri menepuk-nepuk itu gondel gandul rasanya agak sedikit disayangkan jika ditepuk seperti itu hingga membuat Sheila nggak sabar dan nggak tahan dan dia juga ingin menepuknya dan benar ditepuknya juga dong. Dan di sini Sheila dia pun berpura-pura memberikan sedikit rasa semangat dan dia juga mengatakan kalau begitu silakan hancurkan langit dan tunjukkanlah kepada semua orang betapa heroiknya dan kuatnya Putri Ningyan. Ucap dari Sheila yang mencoba untuk dapat membakar semangat dari Tuan Putri yang membuat Tuan Putri dia pun saudaraku. Ucap dari Tuan Putri. Namun setelah dia melakukan itu semua, dia juga baru ingat kenapa Sheila dia menepuknya bukan digedor tapi kenapa ditepuk, hingga membuat dia berpikir jangan-jangan Sheila mencoba untuk dapat mengambil kesempatan dari dirinya. Nepuk ini yang godel gandul.
Ya lumayan juga, gandul-gandul, punya tuan putri lagi. Waduh. Dan beberapa saat kemudian pada akhirnya persidangan pun dimulai dan dihadirkan Muncong sebagai terdakwa. Dan untuk Muncong, dia pun tahu kalau ini semua akan berakhir. Habislah ucap dari Muncong. Tapi di sini Muncong dia dapat sedikit bernafas lega ketika Shelang datang untuk dapat menyelamatkan dirinya. Dan siapa Anda dan keluhkan apa yang Anda miliki, ucap dari hakim ini yang mencoba untuk dapat bersikap profesional. Dan ketika orang tua ini sebagai penggugat ingin mengatakan keluhan kepada Muncong, tiba-tiba dia pun langsung dipatahkan oleh Shelang. Di mana Shelang dia pun langsung pasang badan, di mana dia mengatakan kalau dia adalah seorang mahasiswa yang sedang mencari tindakan hukum terhadap Nyonya Chen yang telah secara paksa melakukan kekerasan kepada Muncong yang merupakan pewaris dari istana Xuanlu, ucap dari Shelang. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau wanita yang ada di belakang sana adalah wanita yang tidak bermoral. Dia melihat Muncong yang tampan dan juga sedikit imut, dan ketika dia melihat Muncong yang tidak sadarkan diri, dia memanfaatkan itu semua untuk mengambil keuntungan dari Muncong. Dia secara paksa mengambil kepolosan yang dimiliki oleh Muncong yang menyebabkan saudaraku Muncong dia mengalami rasa sakit yang luar biasa di bawah sana. Si Tony kecilnya sakit dan dia juga mendapatkan penghinaan yang luar biasa, ucap dari Shelang. Dan di sisi Shelang dia juga mengatakan kalau tindakan yang dilakukan oleh wanita itu adalah tindakan yang sangat amat memalukan dan juga mengerikan. Dan seorang wanita berbisa seperti ini tentunya harus dihukum. Dan Tuan tolong berikanlah cari keadilan untuk Muncong, ucap dari Shelang yang membuat mereka semua pun jadi bingung lah. Karena ini adalah sebuah pengadilan yang diadakan untuk menghukum Muncong. Tapi kenapa loh malah Shelang yang nuntut balik? Dan tentunya hal itu membuat mereka semua pun jadi bingung. Bagaimana mungkin lah kok jadi kayak gini? Namun di sini untuk Shelang dia juga mengatakan kalau ini semua dimanfaatkan. Muncong dia dimanfaatkan oleh wanita itu dan tentunya wanita itu dia harus dihukum berat, ucap dari Shelang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang tentunya membuat orang tua ini dia pun kesal dan dia pun mengatakan kalau Shelang adalah orang yang tidak masuk akal, di mana dia mengatakan kalau dia sebelumnya mengajak Muncong untuk makan malam bersama dengan dirinya ke rumahnya sebagai sebuah perayaan ulang tahun dari emaknya. Dan karena penampilan istrinya yang sangat luar biasa, cakep dan juga duhai, saat itulah ketika Muncong tidak sadarkan diri, dia minta tidur di kamar. Dan ketika dia tidur di kamar, aku meminta istriku untuk memberikannya sebuah sup hangat. Tapi yang ada dia malah menangkap istriku dan dia juga mulai melakukan hal-hal seperti itu. Dan ketika dia sedang mabuk, dia melakukannya. Bahkan dia melakukannya lebih dari 1 jam, ucap dari orang tua ini yang membuat Shelang dia pun kesal dong. Masa iya 1 jam? Sungguh ini adalah sesuatu penipuan yang tidak masuk akal. 1 jam? Nggak mungkin 1 jam. 30 menit aja itu adalah hal yang nggak mungkin terjadi. Karena aku pribadi aja cuma 3 menit. Masa iya Muncong bisa 1 jam? Nggak mungkin, ucap dari Shelang di dalam hati. Dan sini Shelang dia juga mengatakan 1 jam. Jadi maksudmu Muncong dia mendapatkan penghinaan, siksaan selama 1 jam penuh, ucap dari Shelang. Aku ngantuk, aku tidur, aku nggak tahu, ucap dari orang ini. Tapi di sini dia mengatakan kalau Muncong adalah orang yang sangat jahat. Dia mengancam istrinya dan dia mengatakan akan anak-anaknya jika wanita itu tidak mau melayani dirinya, ujar dari orang tua ini yang membuat Muncong tentunya dia tidak terima karena dia dekat dengan anak-anak itu dan dia menyukai anak-anak itu. Nggak mungkin dong dia melakukan hal gila kepada anak-anak, ujar dari Muncong. Namun di sini untuk wanita itu dia mulai berbicara di mana dia mengatakan kalau dia adalah wanita suci yang selalu saja menjaga kesuciannya dan dia nggak pernah disentuh oleh orang lain bahkan untuk 1 jarinya saja. Namun sekarang dia udah nggak suci lagi karena dia telah disentuh oleh Muncong dan dia pun mengatakan dan memohon untuk keadilan untuk dirinya. Ucap dari wanita ini yang membuat Shelang langsung nutup. Di mana Shelang juga mengatakan Muncong sekarang beritahukan Tuan Wang, katakan kepada hakim dan juga semua orang yang ada di tempat ini, apakah wanita ini mengambil keuntungan dari dirimu ketika kau tidak sadarkan diri? Iya, ucap dari Muncong. Dan setelah minum 2 cangkir, aku kehilangan kesadaran dan tiba-tiba aku berbaring dan wanita itu ada di dekatku, ucap dari Muncong. Wow, mendengar itu semua tentunya nggak mungkin dapat diterima oleh orang tua ini. Dia pun mengatakan kalau istrinya telah mengambil kesempatan dari Muncong. Tentunya nggak mungkin dong karena saat ditemukan Muncong dia ada di atas dari wanita itu. Dan hal itu pun membuat Shelang dia pun bertanya, Muncong, posisi apa yang kau lakukan saat kau terbangun? Apakah kau benar-benar ada di atasnya atau jangan-jangan ada sesuatu yang ada di atasmu juga? Dan hal itu pun membuat Muncong mencoba untuk dapat mengingat. Dan ketika dia mengingat,
Iya kakinya di atasku, ucap dari Muncung yang membuat Shelang. Nah, lihat mereka berdua saling tekan-menekan. Jadi nggak ada unsur paksaan, ucap dari Shelang. Bahkan wanita itulah yang memaksa. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang tentunya nggak mungkin dapat diterima oleh orang tua ini. Tapi Shelang dia pun mengatakan, "Hei, kau katakan kalau tubuh Muncong menimpa wanita itu. Tapi kaki itu bukan tubuh kah?" Ucap dari Shelang. Di mana dia mengatakan sama aja kakinya nekan Muncong, artinya mereka saling tekan. Namun ketika orang tua ini dia mengatakan kalau wanita ataupun istrinya juga mengalami sedikit memar-memar tubuhnya, yang artinya itu adalah sebuah paksaan dari Muncong, membuat Shelang dia pun kembali bertanya kepada Muncong, apakah Muncong dia juga sedikit terluka? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Muncong, tapi yang luka adalah si Tony hingga membuat Shelang pun langsung marah, dan dia juga mengatakan kalau ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Wanita ini dia benar-benar jahat, dia melukai Tony kecil yang dimiliki oleh Muncong, dan itu membuat saudaraku dia terluka. Kau melakukannya, kau adalah orang jahat, pasti kau pakai gigi kan? Dan di sini Shelang dia pun minta visum, langsung minta visum. Ucap dari Shelang, dan benar saja kini dokter istana dia pun datang, dan ketika dia memeriksa ternyata benar ada luka di bagian Tony kecil dari Muncong, yang membuat wanita ini dia pun histeris, dia pun panik, dan dia pun mengatakan nggak mungkin, dan dia mengatakan kalau dia telah dipermalukan dan dia ingin mengakhiri ini semua aja. Ucap dari wanita itu yang kini dia berlari ke arah sebuah pilar kayu, dan itu membuat Shelang dia berujar, "Oh, kau ingin mengakhiri ini semua kah? Lakukanlah dengan keras." Ucap dari Shelang, dan dar, wanita itu benar melakukannya, tapi cuman benjol dikit, hingga membuat Shelang dia pun mengatakan, "Hei, jika kau ingin mengakhirinya, keraslah, ini kecil. Aduh, kenapa kau malah ragu-ragu? Itu cuma sebesar gigitan nyamuk." Ucap dari Shelang yang membuat hakim ini dia pun kesal. Kenapa jadi ribet seperti ini? Ucap dari hakim ini yang kesal, dan dia meminta kepada penjaga untuk membuang Shelang, tarik dia keluar. Ucap dari hakim itu. Tapi ketika Shelang akan diusir, datanglah pangeran kelima. Di mana pangeran kelima dia pun mengatakan kalau Shelang dia datang ke tempat ini sebagai pengacara dari Muncong, dan pengacara nggak mungkin harus diusir. Ucap dari pangeran kelima. Namun melihat pangeran kelima yang datang, membuat hakim ini dia terpaksa harus kembali melanjutkannya. Walaupun dia juga tahu dan dia bisa aja mempermalukan pangeran kelima, tapi jika itu hanya privat atau pengadilan tertutup. Tapi ini adalah pengadilan terbuka dan dilihat oleh banyak orang, dan gak mungkin dia menghina seorang pangeran. Dan itu membuat orang tua ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dan untuk pangeran kelima, dia pun duduk dan dia juga mengatakan, "Lanjutkan persidangan. Aku hanya akan duduk dan menyaksikannya." Ucap dari pangeran kelima. Namun di sini untuk orang tua ini dia pun marah dengan Shelang. Dia pun mengatakan kalau wanita ini istriku menyerang Muncong. Apa yang memang dilihat dari Muncong? Emangnya dia tampan? Enggak. Dia juga gempal dan jelek. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk Shelang dia pun mengatakan, "Ya, kenapa wanita ini mengincar Muncong? Karena kau menginginkan benih punya Muncong." Ucap dari Shelang yang melanjutkan bagi mereka apa? Benih Muncong. Di sini Shelang dia pun mengatakan kalau semua orang tahu kalau kau adalah pria yang nggak bisa ngaceng. Di mana Shelang juga mengatakan kalau saudaraku dia adalah pewaris dari istana Xuanu. Dia agak sedikit mulia karena dia adalah bangsawan, sedangkan kau rakyat jelata. Jadi kau membuat adikku sedikit goyang, mabok, dan tumbang. Lalu kau memberikan sebuah obat, ingin memanfaatkan ini semua, mengambil benih dari Muncong untuk membuat istrimu mengandung anak dari bangsawan. Ucap dari Shelang. Dan apa yang diucapkan oleh Shelang tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang menyaksikannya. Tapi untuk pria tua ini ketika dia dikatakan nggak bisa ngaceng, tentunya dia pun marah dong. Apalagi sebelumnya dia juga udah punya 2 anak. Nggak mungkin masa iya dia nggak bisa ngaceng, tapi dia punya 2 anak. Ucap dari orang tua ini. Dan dia pun benar-benar tidak terima dengan itu semua. Lantas jika dia nggak bisa ngaceng, lantas gimana 2 anak itu dari mana? Ucap dari orang tua ini yang membuat Shelang dia pun mulai pasang badan lagi, di mana dia mengatakan, "Yang mulia hakim, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Sepertinya kau tidak tahu dengan ini semua. Kedua anak dari orang tua ini adalah hasil dari benih orang lain. Karena jika tidak, kenapa kau yang telah berusia 35 tahun baru punya 2 anak? Sedangkan kau kawin dari umur berapa? Awal-awal. Tapi kenapa baru umur 35 baru punya 2 anak dan itu masih kecil-kecil? Yang artinya lantas selama ini kemana? Dan aku yakin kau meminjam benih dari orang-orang pula." Ucap dari Shelang. Dan hal itu pun membuat pengadilan jadi makin rame. Dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima dan jadi ribut hingga membuat hakim harus menghentikan dulu ini semua.
Namun untuk pria tua ini dia tentunya nggak terima dong dengan apa yang diucapkan oleh Shen Lang. Karena dia mengatakan kalau selama ini istrinya sakit jadi nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Tapi untuk Shen Lang dia pun mengatakan, oh nggak mungkin. Itu semua omong kosong. Kau nggak bisa ngaceng. Dan jika kau bisa membuktikan, lantas coba sekarang ngaceng. Ucapan dari Shen Lang tentunya nggak mungkin dapat diterima oleh pria tua ini. Dan untuk hakim dia pun mengatakan apa yang diucapkan oleh Silang hanyalah sebuah spekulatif tanpa sebuah bukti. Dan itu membuat Silang mengatakan, ingin bukti? Baiklah, kita bawa dua anaknya. Ucap dari Silang, dan kita harus melakukan tes DNA. Ucap dari dirinya yang membuat orang tua ini tentunya dia pun benar-benar kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shen Lang. Dan dia pun tertantang dengan apa yang diucapkan oleh Shen Lang. Dan dia siap untuk melakukan tes DNA. Dan di sini orang tua ini dia pun yakin kalau dua anaknya itu memang anaknya. Jadi tes DNA sekalipun dia yakin kalau dia pasti bakal menang. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Shen Lang membuat hakim ini jadi bingung lah. Kenapa jadi pengadilan tes DNA? Ucap dari hakim ini yang bingung dengan jalannya persidangan ini hingga membuatnya menjadi kenapa jadi seperti ini? Kenapa jadi perdakwaan perselingkuhan? Ucap dari orang tua ini yang bingung. Tapi di sini karena memang orang tua ini dia telah termakan dengan amarah dan juga umpan yang diberikan oleh Shen Lang membuat orang tua ini dia pun bersedia untuk melakukan tes DNA. Bahkan dia yang mengajukannya hingga membuat hakim ini dia pun jadi bingung. Tapi karena orang tua ini dia terlihat sangat yakin, jadi dia mengizinkannya. Baiklah, dia akan melakukan tes DNA. Dan benar saja gini, lakukan tes DNA pun dilakukan di depan dari mereka semua. Dan dua anak itu pun dibawa. Dan di sini Shen Lang dia pun merasa kalau anak ini imut-imut hingga saja membuat Muncong tentunya sangat menyayangi anak-anak kecil ini sangat amat imut. Tapi Shen Lang dia juga tahu jika saja nanti kedua orang tuanya disingkirkan oleh dirinya, lantas kayak mana nih nasib dari anak-anak ini? Pikir dari Shen Lang. Dan benar saja kita lama setelahnya tes DNA akhirnya dimulai. Dan tes DNA-nya sederhana, hanya mengambil sedikit esensi merah dari masing-masing bocah-bocah itu dan juga bapaknya. Ketika Shen Lang ingin melakukannya, di sini hakim tuan yang meminta kepada Shen Lang untuk jangan sentuh anak itu dari hakim itu. Tapi Shen Lang dia pun mengatakan enggak, dia cuma ingin membuat sedikit ditekan supaya kebas dan nggak sakit. Tapi untuk hakim ini dia pun nggak mau, dia takut Shen Lang akan bermain-main. Kau pasti memiliki motif tersembunyi, nggak bisa, kau nggak boleh menyentuh kedua saksi, ucap dari hakim itu. Tapi di sini karena Shen Lang nggak bisa, maka pangeran kelima lah yang akan melakukannya, yang membuat hakim tua nggak bisa menolak itu semua. Baiklah, ucap dari hakim tua ini karena dia nggak bisa menyinggung keluarga bangsawan, apalagi yang disinggung adalah keluarga kaisar. Jika saja dia menghalangkan, tentunya itu akan membuat citra kaisar yang menyayangi rakyatnya akan rusak dan tentunya dia akan dihukum oleh kaisar. Jadi dia mengizinkan pangeran yang melakukannya. Dan benar saja kini pangeranlah yang sedikit memberikan sedikit rasa kebas agar gadis kecil itu nggak rasa sakit. Dan setelah esensinya diambil dari tiga orang, dua anak kecil dan juga bapaknya, dan dites ternyata orang tua ini pun sungguh sangat yakin kalau anaknya adalah memang anaknya karena dia juga udah pernah melakukannya berkali-kali. Tapi di sini dia pun terkejut dengan apa yang dia lihat kalau ternyata tiga tetesan itu tidak bersatu, yang artinya kenapa berpisah? Ucap dari orang tua ini. Dan ternyata kenapa secara itu tidak bersatu, yang menunjukkan kalau mereka adalah satu ikatan karena sebetulnya Shen Lang telah mengoleskan sedikit tawas ke tangan dari pangeran kelima. Jadi ketika pangeran kelima memegang itu semua, maka esensi itu tidak akan bersatu karena udah mengandung tawas. Dan itu adalah rencana dari Shen Lang. Dan setelah itu semua membuat pangeran kelima meminta kepada bawahannya untuk segera kembali membawa anak-anak kecil itu, jangan di sini, kasihan. Dan di sini Shen Lang dia pun tertawa ketika dia melihat ternyata waktu tes DNA sederhana ternyata menunjukkan kalau orang tua itu bukanlah orang tua kandungnya, hingga membuat Shen Lang dia pun yakin kalau apa tuduhan dia yang sebelumnya itu semua benar adanya. Dan karena dia nggak punya anak laki-laki, jadi dia ingin mengambil benih dari Muncong untuk mendapatkan anak laki-laki. Ucap dari Shen Lang yang membuat orang tua ini dia pun terduduk ketika dia mendengar tuduhan dari Shen Lang yang sangat amat kuat. Buktinya kuat. Namun di sini untuk Shen Lang dia juga mengatakan kalau wanita yang ada di depan sana adalah wanita yang sangat amat hina. Jadi wanita ini tentunya dia harus dihukum. Ucap dari Shen Lang. Dan dia juga mengatakan wanita ini tentunya harus disingkirkan. Ucap dari Shen Lang yang membuat wanita itu dia pun stres, kaget dan juga langsung pingsan. Yang membuat Shen Lang di dalam persidangan kali ini dia pun menang telak. Yang membuat hakim tua ini dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Karena seharusnya ini adalah sebuah persidangan untuk menyerang Muncong, tapi kenapa jadi malah persidangan
tes DNA, apa-apaan ini? Ucap dari hakim ini yang bingung bagaimana bisa Shelang dia memutarbalikkan cerita yang ada di tempat ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan jika ada seorang ngaji, seperti yang gue katakan di awal video, di intro, gue take voice-nya mau maghrib. Waduh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.